Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sampai menjelang 10 hari yang ketiga, di mana 10 hari yang ketiga yang akan kita jalani nanti itu merupakan suatu remisi total, yaitu pembebasan dari api neraka. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita juga panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ketuahnya untuk kita semua, sehingga apapun yang diminta oleh Allah dari kita, kita bisa memahami dan bisa melaksanakan, karena ada contoh-contoh yang beliau berikan pada umat manusia. Ayah bunda, banyak angan-angan yang ada di otak, banyak rencana-rencana yang tertulis, banyak juga keinginan yang ada di dalam hati, juga banyak ide-ide yang mungkin belum sempurna tertuang. Tidak sadar bahwa kita sudah kehabisan waktu ya untuk bisa mewujudkannya. Dari semua keinginan, dari semua cita-cita yang pernah terlintas di dalam hati, bahkan menjadi azam yang kuat, maka ternyata hanya sebagian kecil saja yang kemudian saat ini kemudian kita tekuni. Bahkan itu pun juga belum sampai pada cita-cita kita terwujud. Ayah bunda, karena memang waktulah yang membatasi kita untuk bisa mewujudkan semuanya, maka harapan yang paling masuk akal bagi kita adalah bahwa anak-anak kita lah yang diharapkan untuk bisa meneruskan langkah-langkah yang ada, yang sudah kita rintis, dan menyempurnakan ide-ide yang mungkin belum sempurna tertuang, dan juga mewujudkan cita-cita kita itu. Karena itulah anak kita harus bermutu. Jadi anak kita harus kuat. Ayah bunda, anak yang kuat, anak yang punya kekuatan itu, bayangkan saja mereka adalah tentara-tentara. Tentara yang akan memenangkan pertarungan itu selain memiliki kekuatan fisik juga memiliki kekuatan intelektual, juga mempunyai kekuatan ruhiyah. Nah, mengenai kekuatan intelektual, kekuatan ruhiyah, insya Allah sudah terbahas pada tema-tema sebelumnya. Ayah bunda, sini kita mencoba untuk memahami tentang kekuatan jism ya. Jadi anak yang betul-betul kuat itu anak yang bisa diberikan atau dilatih memiliki skill, keterampilan, misalnya menunggang kuda, misalnya juga memanah ya, juga berenang, juga mempunyai mental yang semacam ada humoris ya, bisa bercanda gitu ya. Jadi tidak kemudian kuat yang kemudian
wataknya kaku, tidak seperti itu. Nah, dari ketiga skill yang mesti dimiliki anak-anak kita itu, sesungguhnya melakukan pelatihan untuk itu bukan sesuatu yang sia-sia. Memang pekerjaan memanah, pekerjaan menunggang kuda, pekerjaan berenang, seakan-akan itu main-main. Tetapi itu termasuk bagian permainan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukan pekerjaan yang sia-sia. Kullu syai'in laisa min dzikrillahi fahuwa lahun au sahwun illa arba'u khisal. Yang pertama, masyur rajuli bainal ghurdaini lirram. Jadi semua satu pekerjaan yang bukan zikir kepada Allah itu dikatakan sebagai lahu, sia-sia. Kecuali yang pertama, mundar-mandirnya seorang laki-laki yang dalam rangka untuk melatih memanah. Melatih memanah itu kan pertama, berlatih memanah itu kan pertama memegang busur, memegang anak panah, kemudian melesatkannya, dan kemudian tidak membiarkan anak panah itu hilang sia-sia, dicari, kemudian kembali ke tempat semula, dilesatkan lagi dengan busurnya, diambil lagi, balik lagi, ya itulah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mundar-mandir. Ya, mundar-mandir yang seperti inilah yang dikatakan tidak sia-sia, ada manfaatnya. Ya. Dan berikutnya, anak kita yang kuat, punya keterampilan memanah, juga wa ta'dibuhu farasah. Jadi yang bisa menunggang kuda dan melatih kudanya untuk berlari sesuai dengan keinginan jokinya. Jadi gitu, saya kira sama-sama menunggang kuda itu sama-sama berlatih. Jadi jokinya, penunggang kudanya berlatih untuk menunggang kuda itu, dan kudanya juga berlatih mondong, berlatih untuk ditumpangi. Demikian saya kira untuk pentingnya menunggang kuda. Jadi ada satu yang unik dengan kuda. Jadi kuda itu bisa memahami siapa, karakter atau bagaimana watak dari penunggangnya. Kalau penunggang itu hatinya halus, ya dia bisa merasakannya. Dan kalau dia penunggangnya berwatak kasar, dia juga merasakannya, dan dia diwujudkan, ya, direspon ketika melayani penunggang itu. Jadi disinilah anak-anak kita yang berlatih atau dilatih untuk menunggang kuda itu juga melatih kepekaan hatinya. Yang ketiga, wa mula'abatuhu ahlahu. Jadi tidak sia-sia seorang yang mengajak bercanda keluarganya. Jadi saat bercanda yang terbaik itu ya dengan keluarganya, dengan ahlinya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, begitu. Beda banget kalau bercandanya dengan pihak yang lain. Nah, ini juga membutuhkan satu skill, satu keterampilan juga. Maka bercanda bersama keluarga itu bukan sesuatu yang sia-sia, karena memiliki juga manfaat, menambah kasih sayang. Yang keempat yang dikatakan tidak sia-sia itu wa ta'limuhu sibaha. Jadi melatih atau membuat keterampilan untuk berenang. Jadi dengan berenang itu, maka yang pertama sehat, ya, karena air itu kira-kira 20 cm di atas air itu oksigennya cukup bersih, gitu ya. Udaranya bersih, tidak banyak bercampur dengan gas-gas yang lain.
hanya ada O2 yang lebih banyak ya, oksigen. Nah, di samping itu berenang satu skill yang juga membutuhkan semua naluri, semua insting untuk bisa bekerja. Jadi kalau berenang hanya satu naluri saja, bisa jadi dia akan terbawa arus ketika dia tidak memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang baru, atau tidak memiliki kepekaan terhadap masalah kedalaman. Jadi potensi-potensi yang ada pada diri anak itu akan keluar, akan terlatih, akan tertangani dengan berenang itu. Nah, anak-anak kita itu akan memiliki satu kekuatan yang sangat terbina ketika kita memandang permainan ini adalah suatu permainan yang harus dimiliki, ya, permainan yang akan membawa anak-anak kita itu memiliki ketahanan fisik dan ketahanan mental. Dan atas dasar ini pula lah maka kita menyusun kekuatan untuk generasi yang akan datang. Wa aidu lahum mastata'tum min quwwah. Dipersiapkanlah suatu kekuatan yang untuk menghadapi musuh-musuh, ya. Ayah bunda, bagaimana sekarang caranya agar supaya anak-anak kita itu memiliki kekuatan, ya, anak-anak yang tidak kita khawatirkan, anak-anak yang tidak lebih lemah daripada kita, ya. Di surat An-Nisa ayat 9 tadi kita sudah membacanya, yaitu agar supaya kita takut, khawatir kalau kita meninggalkan suatu generasi yang lemah, ya, di belakang kita itu lemah. Maka caranya yang pertama adalah tentulah diberi makan, ya, beri makan yang bergizi, diberi makannya halalan yang thayyibah, dan itu menjadi tanggung jawab dari para ayah. Wa alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ayah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan makan kepada para ibu dengan cara yang baik, ya. Para ibu otomatis dengan anak-anaknya juga, ya. Nah, seorang ayah sudah dianggap berdosa apabila dia menelantarkan tanggung jawabnya. Kafa bil mar'i itsman ayyah bisa aman yamliku. Jadi cukup dianggap berdosa seorang laki-laki yang tidak memberikan makan kepada keluarganya. Jadi, kita memang diberikan anjuran untuk bersedekah, berinfak, ya, tetapi infak yang paling besar pahalanya itu adalah bersedekah kepada keluarganya. 100.000 untuk fakir miskin, 100.000 untuk anak istri. Pahala yang lebih besar adalah pahala yang diberikan kepada keluarganya. Kenapa? Lah, memang keluarganya itu adalah menjadi tanggung jawabnya, menjadi kewajiban bagi dia untuk menghidupinya. Sedangkan fakir miskin dalam arti orang lain, sebenarnya itu bukan yang utama. Sebenarnya dia adalah orang-orang yang di atasnya ada yang bertanggung jawab. Ayah bunda, yang kedua, agar supaya anak-anak kita itu kuat, maka usahakan untuk mengikuti aturan kesehatan di dalam soal makan dan minum. Memang ukuran dari makan minum itu apabila sudah ada rasa kenyang, itu sudah ada rasa kenyang.
dengan rasa kenyang itu sesungguhnya sudah alarm bahwa sebenarnya sudah cukup volume dari makanan dan minuman itu. Tetapi mungkin kalau terpaksa harus menambahnya karena satu dan lain hal, maka ajaran Islam itu memberikan standar, yang memberikan batasan. Bagaimana? Fathuluthu li ta'amihi. Fathuluthu li ta'amihi. Sepertiganya untuk makan, untuk makanan, wa thuluthu li syarabihi, dan sepertiganya untuk minuman, wa thuluthu li nafasi, dan sepertiganya untuk nafas. Ayah bunda, ini standar ya. Apabila kurang dari itu, mungkin bisa dianggap cukup asalkan anak kita sudah merasakan kenyang itu. Jadi apabila kurang, belum kenyang, sudah berhentikan. Ini untuk anak-anak ya, ini untuk anak-anak. Itu mungkin belum cukup ya. Tapi untuk orang dewasa sebelum kenyang sudah bisa diukur sendiri, sebentar lagi kenyang, ya itu bisa berhenti. Karena orang dewasa itu kemungkinan besar sudah terlalu banyak cadangan energi lemak yang ada dalam tubuhnya, yang apabila makannya kenyang, maka energi lemak dalam tubuhnya sebagai cadangan itu tidak akan pernah keluar, dan jadilah dia nanti sampah, dan jadilah dia nanti sebab timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Ayah bunda, berikutnya aturan kesehatan dalam makan itu, selain kita bagi perut kita itu dari 3 bagian menjadi 3 bagian, juga ada hal yang dilarang dalam soal makannya. Nah, ayatanafasa fil ina'i aw yanfakh fihi. Artinya bahwa Nabi itu melarang bernapas di dalam bejana atau meniupnya. Maksudnya bejana yang di situ ada makanan minuman, ya, tidak bernapas di situ atau ditiup, karena memang napas kita yang keluar atau tiupan yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya mengandung konsentrasi karbon dioksida lebih tinggi, dan itu akan mempengaruhi kualitas dari makanan atau minuman yang di hadapan kita itu. Nampaknya sepele tetapi memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Dan juga Nabi itu melarang ya umatnya untuk makan sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qaiman. Ya. Janganlah di antara kalian itu makan atau minum sambil berdiri. Kalau sudah terlanjur disuruh memuntahkan. Ayah bunda, kenapa ya sampai harus disuruh memuntahkan? Ada sesuatu yang tidak bisa dinalar ketika kita menggunakan nalar-nalar konvensional. Makan atau minum sambil berdiri. Kalau tadi tidak boleh meniup, itu jelas yang kita tiupkan banyak mengandung gas CO2. Tetapi kalau sekedar sambil berdiri, nah, begini ayah bunda, bahwa pekerjaan itu, amalan yang disukai oleh setan. Jadi setan itu makannya, minumnya sambil berdiri. Jadi kalau ada yang makan, minum sambil berdiri, maka setan senang. Kenapa? Setan bisa masuk ke dalam makanan itu untuk ikut makan, bahkan nanti dia ikut masuk ke dalam tubuh orang itu, sehingga Rasulullah memerintahkannya untuk memuntahkan. Hanya sekedar makan sambil berdiri. Apa pengaruhnya kalau setan masuk dalam tubuh kita? Banyak ya. Bisa setan itu
menjadi sesuatu yang mirip virus membuat kita sakit, dan atau juga setan itu akan membisikkan atau memudahkan mempengaruhi hati, perasaan dan pikiran orang tersebut kalau ada di dalam, ya. Oleh karena itu disuruh memuntahkan. Ayah bunda, yang berikutnya cara agar supaya anak kita itu bermutu, berkualitas, kuat. Yang ketiga itu adalah usahakan untuk dibentengi dari penularan penyakit. Ya, apalagi kondisi ada wabah corona seperti ini, darurat corona ini memang harus betul-betul ditaati. Jadi saat seperti ini, zon kita kepada pihak-pihak yang biasanya dizoni sebaiknya diturunkan kualitas zonnya. Jadi kecurigaan macam-macam. Sekarang saatnya kita punya kepentingan bersama, yaitu menyelamatkan manusia ini dari wabah penyakit corona. Sesungguhnya siapa saja punya potensi untuk terserang, untuk terpapar, baik anak-anak maupun sampai orang tua. Tetapi ada dua kelompok, ya, yang rawan, bukan rawan terpapar tetapi rawan parah kalau kena corona, yaitu orang tua, orang di atas 50 tahun termasuk saya gitu. Kalau sekedar 50 tahun tetapi tidak ada penyakit-penyakit penyerta mungkin tidak seberapa, tapi kalau ada penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, sangat rawan, ya, untuk mendapatkan tingkat keparahan yang membahayakan. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Sama. Jadi anak-anak itu daya tahan tubuhnya masih kurang, anak-anak remaja ke bawah, ya, termasuk balita, berhati-hati. Oleh karena itu peraturan untuk physical distancing itu hendaknya memang betul-betul kita ikuti, ya. Farra minal mahdzumi firaraka minal asadi. Berlarilah kamu dari penyakit kusta seakan-akan kamu lari dari kejaran singa. Ayah bunda, hadis ini satu yang sangat ironis sesungguhnya. Kenapa? Kusta adalah penyakit menular yang paling tidak menular. Dari perumpamaan di hadis ini betapa kita memang disuruh memperhatikan masalah penularan. Itulah kira-kira maksudnya. Jadi, agar supaya generasi kita dan generasi di bawah kita nanti betul-betul terselamatkan dari wabah penyakit menular. Dan apabila kita sakit, ya, ada orang yang sakit dan sakit itu menular, maka janganlah datang kepada orang yang sehat. La yuridanna mumarridun ala musihhin. Jadi orang yang sakit itu jangan mendatangi orang yang sehat. Bahasanya seperti itu, ya. Kenapa? Karena memang orang yang sakit dia yang tahu dirinya sakit, gitu. Tahu dirinya sakit, ya jangan terus ngelencer kemana-mana mendatangi orang-orang teman-temannya yang lagi nggak sakit, bisa ketularan. Teman-temannya nggak tahu kalau dia sedang sakit. Ya, itu begitu indahnya etika di dalam Islam itu. Ayah bunda, supaya anak kita kuat, selain mencegah, ya, supaya tidak ada penularan, yang keempat itu adalah ya nek loro diobati, gitu. Kalau sakit diobati, karena setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Nikulidain dawaun, faida asobat dawau ad-da'a bara'ah. Setiap penyakit ada obatnya, dan apabila ketemu obatnya maka sembuhlah sakit itu. Artinya bahwa kita
siapapun, anak kita juga kalau sakit pasti ada obatnya. Kalau ketemu obatnya ya sembuh. Siapa yang menemukan? Nah, itu masalahnya. Terus obat apa yang cocok? Itu masalahnya. Maka fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kamu tidak tahu. Terus siapa yang tahu? Dalam hal ini adalah para dokter. Begitulah. Karena supaya kita mendatangi ahlinya, mendatangi dokter untuk memilihkan obatnya untuk penyakit yang diderita oleh anak kita. Karena memang berobat itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallahi tadawaw. Wahai hamba Allah, berobatlah kalau kamu sakit gitu. Jadi tujuan dari diobati, tujuan berobat itu adalah mempertahankan agar supaya kualitas dari tubuh anak-anak kita itu bertahan baik ya. Itu kalau orang dewasa harus berobat itu agar supaya segera kembali memiliki produktivitas yang tinggi sebagaimana sebelumnya. Jadi orang sakit kalau dibiarkan tidak diobati berarti membiarkan produktivitasnya menurun. Nah, saya biasanya bisa melakukan kegiatan harian, membersihkan rumah menjadi tidak bisa membersihkan rumah. Paling sederhana berarti produktivitasnya rendah. Untuk bisa membersihkan rumah dia harus dibantu orang lain. Nah itu kan menjadi bahasa lainnya kurang produktif. Kalau itu 1 hari 2 hari tidak masalah, kalau sudah terus-terusan menjadi beban bagi pihak lain ya. Itu bahwa kita memang harus berobat kalau sakit. Jangan biarkan anak-anak kita sakit, akan berkepanjangan. Yang kelima, agar supaya anak kita itu kuat, berkualitas, ini yang terpenting sebetulnya, yaitu tidak boleh membahayakan diri ya. La dororo wa la diroro. Dilarang membahayakan diri dan dilarang membahayakan orang lain. Ayah bunda merokok, merokok membahayakan diri perokok, merokok juga membahayakan lingkungan. Orang-orang yang sesungguhnya tidak merokok terkena imbasnya. Bahkan asap rokok yang belum melalui filter itu masih utuh bahan-bahan racunnya, sehingga lebih berbahaya untuk orang lain. Bagaimana kalau itu anak kita yang masih rentan, yang masih mudah sekali terpengaruh oleh kondisi lingkungan, sehingga akan berkurang kualitasnya, paru-parunya akan kerak, kemudian pengaruh dari nikotinnya juga akan memperburuk situasi. Nah, itu merokok ya, merokok tidak ada manfaatnya. Sebagian besar ulama fikih menganggap merokok itu adalah berbahaya. Kalau dulu ada ulama yang mengatakan itu makruh, masih ada uzur karena saat beliau hidup di masa itu merokok belum banyak diketahui tentang bahayanya. Nah, oleh karena itu, karena sekarang ini sudah begitu jelas bahaya dari merokok, maka banyak ulama yang mengharamkan. Demikian juga narkoba. Narkoba itu lebih bahaya daripada sekedar merokok, baik melalui asapnya, melalui serbuknya,
melalui injeksinya, semuanya berbahaya dan akan menyebabkan anak kita berurusan dengan hukum yang di seluruh dunia ini menjadikan negaranya sebagai darurat, ya. Darurat narkoba, termasuk di negeri kita menjadikan narkoba sebagai judul besar, yaitu darurat narkoba, sehingga kalau ada urusan dengan itu baik sengaja maupun tidak sengaja menjadi panjang urusannya. Itu kalau berurusan dengan pihak yang berwajib. Kalau tidak pun kita tahu bagaimana otaknya menjadi mengecil, otaknya rusak, pikirannya rusak. Apa yang diharapkan dari anak-anak yang sudah terkena efek dari narkoba? Jadi kerusakannya permanen. Ayah bunda, ada yang membahayakan anak itu adalah rangsangan-rangsangan dari media audio, media audiovisual maupun media cetak, media elektronik, tentang tampilan-tampilan yang merangsang, yang membuat anak-anak itu mengenal sesuatu yang belum pada waktunya, dan kalau saja tidak didampingi oleh orang tuanya akan jatuh kepada satu perzinahan. Kalau tidak akan jatuh pada pekerjaan onani, ya. Sehingga dari dua hal ini akan menyebabkan anak-anak itu kalau mengenal sampai ke sana, psikisnya akan menjadi minder, kekuatan seksnya juga akan sangat terpengaruh, kekuatan fisiknya, ya, mudah lelah, berdebar-debar, jantungan, ya. Saya kira tidak ada manfaatnya mengenalkan mereka dengan cara pengenalan yang belum waktunya, dengan cara-cara juga yang bukan bertujuan untuk pendidikan. Ayah bunda, dalam hal masalah ini begitu sangat bahayanya. Karena apa? Karena media sudah begitu gampang untuk dipegang oleh anak-anak. Ya, tidak ada batas lagi antara tayangan-tayangan yang baik dengan tayangan-tayangan yang merusak. Sekali pencet, anak kita memang melihat tayangan seperti yang kita kehendaki, tapi ada pilihan kalau keliru pencet masuk ke wilayah itu. Tapi ada juga bukan pilihan lagi, sudah tawaran yang ada di depan mata untuk diklik. Allah alam, begitu sangat memprihatinkan kondisi soal ini. Jadi memang seharusnya ini dipikirkan sebagai sesuatu yang membahayakan, ya. Membahayakan diri, membahayakan orang lain, membahayakan generasi, membahayakan pemerintah, begitu. Ayah bunda, berikutnya untuk anak kita supaya kuat, yang keenam adalah tentu biasakan bergemar olahraga. Olahraga sangat bermanfaat untuk anak-anak. Kalau tidak ada tunggangan kuda, kita mungkin perlu menyediakan atau anak-anak itu sepeda pancal, agar supaya mereka berlatih naik sepeda. Ya, syukur kalau memang halamannya luas, tidak harus sampai ke jalan raya. Latihan-latihan yang cukup aman. Kalau harus ke jalan raya bisa didampingi. Nah, olahraga perlu juga menjadi suatu bagian dari rekreasi, walaupun olahraga itu olahraga murah, ya. Senam bersama keluarga. Apa pengaruhnya olahraga untuk semuanya, terutama untuk anak-anak? Sama, ya.
bahkan lebih bermanfaat itu. Pembuluh darahnya yang sudah banyak lebih banyak terbuka itu untuk anak-anak jadi lebih terbuka lagi. Jadi potensi untuk mendapatkan proses metabolisme yang lancar itu menjadi semakin lancar untuk anak-anak kita, karena pembuluh darahnya melebar gitu, oksigen lancar. Demikian juga kesehatan untuk paru-parunya bagi anak-anak yang kita ajak berolahraga, itu akan juga lebih banyak menyerap oksigen, juga banyak mengeluarkan karbon dioksida hasil dari atau sisa dari metabolisme tubuh, metabolisme sel-sel. Ayah bunda, olahraga yang sangat bermanfaat kita tadi sudah menyebutkan di awal-awal, yaitu bagaimana anak kita bisa menunggang kuda, memanah, berenang. Saya kira itu kalau menginginkan menggemarkan olahraga, yaitu. Tetapi mungkin kita tidak memiliki sarana itu. Mau berenang harus ke kolam, mau memanah harus punya busur dan anak panahnya yang harus dibeli. Itu pun juga tidak di setiap tempat bisa dilakukan. Ya, terus kemudian menunggang kuda, tidak setiap kita punya kuda. Jadi semuanya bersifat mengeluarkan dana, dan oleh karena itu menjadi bersifat rekreatif berbayar. Tetapi nggak apa-apa sesekali anak kita mengenal hal-hal seperti itu, agar supaya nalurinya nanti ada ingatan yang dia bisa simpan, kemudian saat-saat diperlukan muncul menjadi skill yang keluar ketika dibutuhkan. Ayah bunda, selanjutnya itu ada zuhud, ya. Anak-anak kita biasakan zuhud dan tidak larut di dalam kenikmatan atau kemewahan. Di masa-masa kejayaan Islam atau di masa-masa kejayaan para ayah itu, banyak para orang tua itu berpikir berkebalikan dengan para orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu tidak begitu beruntung, dan oleh karena itu orang tuanya sangat sangat protektif terhadap anaknya. Yang sekarang jadi bapaknya anak-anak, ya, sangat protektif. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh, makan ini jangan, makan itu jangan, ya. Dan makannya terpilih gitu. Kegiatannya juga terpilih, sangat diperhatikan. Nah, pada saat anak-anak yang dulu diperlakukan seperti itu sudah sukses menjadi bapak dan dengan perekonomian yang jaya, jangan lupa kejayaan sekarang ini karena proses yang tidak menyenangkan dulu. Kalau proses ini dilupakan, maka orang tua ini akan berpikir berkebalikan. Dulu saya sengsara, mosok yo anak-anakku juga sengsara. Dulu bapak ibu cik repot ketika saya masih kecil. Sekarang saya sebagai bapak, masa ya tidak memberikan fasilitas kepada anak-anaknya berlebih. Saya kira itu bukan pemikiran yang baik, tetapi justru berkebalikan dengan syarat agar supaya pendidikan anak-anaknya itu berhasil. Jadi tidak mengapa gitu ya, walaupun kita berkecukupan, kita tidak begitu saja memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk mendapatkan sesuatu, ya. Semuanya bersyarat. Syaratnya adalah mendapatkan skill-skill tambahan, skill-skill yang bermanfaat, gitu. Saya kira itu akan sangat mempengaruhi proses pendidikan pada anak-anak kita. Kalau dulu gitu, kita naik sepeda, anak-anak kita silakan kasih sepeda untuk latih. Jadi
Bukan berarti kita dulu sengsara pakai sepeda, kemudian sekarang anak-anak janganlah pakai motor aja. Dulu kita naik motor jarak jauh 10 kilo, 20 kilo. Anak-anak kita janganlah pakai mobil saja. Saya kira bukan seperti itu. Ayah bunda, fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Sesungguhnya hamba Allah yang baik itu bukan yang larut di dalam kenikmatan. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita itu baik, jadi jangan kita biarkan anak-anak itu larut di dalam kemewahan, larut di dalam kenikmatan. Tetapi jadikanlah semua itu menjadi proses pendidikan. Ada, iya, tetapi tidak selalu harus dihadapkan ketika ada permintaan. Permintaan itu walaupun ada barangnya, silakan permintaan itu disimpan dulu untuk melatih anak-anak kita untuk tidak asal ngomong ada. Ya, mau ini tinggal bilang, mau cinta tinggal bilang, wah bahaya itu nanti. Ayah bunda, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Saya mengambil intisari dari kitabnya Syekh Abdullah Nasih Alwan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.